Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tugas ujian tengah semester saya dari Fakultas Hukum Bisnis di Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan mata kuliah pertanahan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Diana RW Napitupulu SH MH MKN MSc. Oke, di sini perkenalkan nama saya Rizal Asis di kelas D dengan NIM 23021-935. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan modul 7 pembahasan 8 yaitu tentang waris di hukum pertanahan. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke dalam slide untuk pembahasan pada video berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Yaitu, pada sampul ini, saya akan menjelaskan terkait dengan modul 7, pembahasan 8, yaitu tentang waris. Seperti saya jelaskan di awal tadi, di sini saya melengkapi untuk tugas tengah semester saya di Fakultas Hukum Bisnis di Universitas Kristen Indonesia dengan tugas blog ini membahas terkait dengan waris di hukum pertanahan. Kembali lagi di nama saya yaitu Rizal Asis dengan NIM saya yaitu 23021-935. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan pertama yaitu dasar peraturan. Di sini saya mencantumkan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2043. Pada peraturan kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 59 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893. Oke, di pembahasan waris kali ini yaitu tentang jika seorang meninggal atau mati, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Jadi di sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggalkan pewaris tanpa dikehendaki oleh ahli waris karena terjadi dengan terjadinya peristiwa hukum berupa kematian pewaris. Jadi itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, bukan karena suatu perbuatan hukum. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum waris, apabila salah seorang pewaris meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban di bidang hukum serta kekayaan akan beralih kepada ahli waris. Hal tersebut dikenal dengan asas tainis, sebagaimana ditentukan pada pasal 833 KUHP Perdata. Dalam pandangan asas umum, dalam pewarisan tersebut hanya dapat dikesampingkan apabila pewaris pada saat meninggalnya meninggalkan surat wasiat untuk membuktikan siapa yang menjadi ahli waris pewaris, maka akan dibuat surat keterangan waris atau akta keterangan sebagai ahli waris. Pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria menyatakan hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Dalam hal ini, proses pendaftaran tanah karena peralihan hak melalui waris sehingga dapat dibalik nama ke sertifikat. Yang pertama yaitu membuat surat kematian. Dalam membuat surat kematian bisa dibuat oleh kelurahan, tetapi jika perwakilan dicatat di catatan sipil, dibuat akta kematian dibuat oleh Dinas Dukcapil yang ada tingkat kota kabupaten. Dan yang kedua, membuat surat tanda bukti ahli waris. Membuat surat tanda bukti ahli waris ini bisa dibuat di notaris, tetapi jika letak tanah di desa cukup keterangan waris dibuat kelurahan agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan. Adapun yang ketiga yaitu membayar pajak BPHTB waris. Yang keempat yaitu membayar PBB 10 tahun ke belakang. Jadi kita pastikan pembayaran PBB dari pihak waris yang ditinggalkan wajib melunasi semua pembayaran di 10 tahun ke belakang untuk diakui dan bisa didaftarkan proses pendaftaran tanah. Terus yang kelima yaitu membalik nama sertifikat ke seluruh ahli waris. Dan yang terakhir yaitu jika terdapat lebih dari satu orang ahli waris, maka dapat membuat APHB di hadapan PPAT dan para ahli waris hendak mengakhiri pemilikan bersama yang terkait tersebut. Dalam hal ini, maka mereka dapat melakukan pemisahan dan pembagian waris dengan membuat akta pemisahan dan pembagian waris. Pemilikan bersama yang terjadi karena pewarisan merupakan pemilikan bersama yang terkait dengan Geboden Meet Kingdom. Berikutnya itu, dalam kesimpulan pembahasan modul 7 untuk pembahasan 8 terkait dengan waris pada mata kuliah pertanahan ini, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa terdapat dua jenis peralihan hak, yakni peralihan hak yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah PPAT dan peralihan hak yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT, di mana yang masuk dalam peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT ialah jual beli, tukar menukar, hibah imreng, pembagian hak bersama, hak tanggungan, hak guna bangun atau hak pakai di atas tanah hak milik, dan waris. Masing-masing dari pengaturannya melalui peraturan-peraturan yang berbeda, baik KUHP Perdata maupun Undang-Undang PA dan peraturan turunan lainnya. Berikutlah pembahasan dari saya sebagai untuk melengkapi tugas ujian tengah semester. Oke, sekian dari saya pembahasan terkait dengan mata kuliah pertanahan pada modul 7 pembahasan 8 untuk melengkapi tugas akhir saya di ujian tengah semester ini dari Dr. Diana Napitupulu, bahwa saya Rizal Asis telah menyelesaikan tugas untuk ujian akhir ujian tengah semester di Universitas Kristen Indonesia pada Fakultas Hukum Bisnis untuk pembahasan terkait dengan waris. Sekian, terima kasih dan selamat sore.